Halo semua, perkenalkan saya Dava. Saya akan menjadi host kalian hari ini. Dan topik pembahasan kita adalah substance related disorder, yang dimana topik pembahasan ini tuh sangat-sangat penting bagi mahasiswa yang masih berada di dunia perkuliahan. Dan saya nggak sendiri nih, ada teman-teman saya. Boleh dikenalin dulu? Hai guys, nama saya Imam. Nama aku Nasya. Aku Karina. Aku Naila. Oke, kita langsung aja ke topik pembahasannya. Menurut Imam, apa sih itu substance related disorder? Oke, jadi substance related disorder ini adalah gangguan yang dialami oleh seorang karena penggunaan zat. Zatnya ini bisa berupa alkohol, bisa berupa narkoba, bisa zat mungkin obat resep dari dokter yang salah gunakan gitu, yang membuat yang berpengaruh pada seorang individu. Oke, berarti nggak cuma narkoba aja ya? Iya, nggak cuma narkoba, bisa dari berbagai hal, dari berbagai zat yang kita konsumsi yang merugikan diri kita gitu, yang merugikan kualitas hidup seorang individu. Nah, kalau menurut Karina gimana? Kalau menurut aku sih ya, substance related disorder tuh nggak cuma soal fisik aja sih, tapi itu juga tentang kesehatan mental sama pengaruh hubungan sosial antar orang gitu. Oke. Kalau menurut Karina nih, apa aja sih penyebab dari substance related disorder? Penyebabnya tuh biasanya banyak sih ya, tapi itu biasanya kombinasi faktor dari teman sebaya atau tempat tinggal kita, kayak lingkungan sosial kita itu, karena udah banyak yang pakai zat-zat kayak begitu. Berarti lingkungan itu berpengaruh ya, banyak itu. Ya berpengaruh banget sih, tapi nggak cuma itu, ada juga kok faktor psikologisnya tuh, kayak misalkan tuh dia stres berat, atau dia punya trauma, atau kesehatan mental tuh dia tuh lagi menurun, kayak dia lagi depresi, itu tuh biasanya dia menggunakan zat-zat kayak gitu tuh sebagai pelariannya. Jangan lupa ada beberapa faktor juga, seperti faktor biologis, yaitu faktor genetik. Genetik ini juga cukup berpengaruh buat orang yang ada gennya nih, keturunannya. Nah, orang yang memiliki genetik itu akan lebih mudah terkontaminasi atau lebih mudah untuk candu terhadap zat-zat yang berbahaya. Nah, kalau dampaknya sendiri gimana nih menurut Naila? Wah, kalau untuk dampaknya itu banyak banget ya. Dari segi kesehatan itu zat-zat itu sangat berpengaruh. Nah, seperti dapat merusak organ tubuh, lalu menurunkan tingkat imun, serta masalah fisik seperti penurunan berat badan dan susah tidur. Lalu nih ada nih contohnya, seperti alkohol bisa membuat kerusakan hati, dan juga rokok bisa menyebabkan kanker paru-paru, serta narkoba atau sabu-sabu itu dapat merusak otak. Berarti serius banget ya dampaknya. Wah, itu serius banget sih, karena belum lagi kalau misalnya orang itu mengalami overdosis, itu sangat bahaya dan bisa berakibat fatal. Lalu dari sisi psikologis, orang yang kecanduan zat-zat seperti itu biasanya jadi gampang stres, cemas, bahkan depresi. Bahkan ada juga yang ingin mengakhiri hidupnya. Dan ternyata dampak sosialnya juga parah banget. Banyak orang yang kecanduan sampai kehilangan pekerjaan, hubungan dengan keluarga jadi rusak, dan juga ada yang sampai berujung ke kriminalitas. Berarti bisa berpengaruh ke dampak sosialnya juga ya. Oke. Iya. Oke, terakhir nih buat pencegahannya gimana nih menurut Nasya? Kalau menurut aku sih yang paling terutama itu edukasi sih ya. Pengetahuan kita terhadap zat-zat berbahaya, terus juga efek sampingnya ke tubuh kita itu seperti apa. Karena banyak orang yang kecanduan itu dia nggak tahu efek sampingnya seperti apa. Terus gimana caranya supaya dia itu nggak terjebak? Kalau menurut aku sih hindari coba-coba ya, Dav. Jadi karena orang yang kecanduan itu bermulai dari rasa ingin tahu yang tinggi dan juga pengaruh dari teman-temannya. Terus Ada tambahan dikit nih. Tadi apa? Cara menghindari. Iya, cara menghindarinya. Kita tuh harus punya namanya coping mechanism untuk mengalihkan depresi kita.
supaya depresi kita tuh nggak bawa gitu. Nah, contohnya kayak olahraga gitu, atau ikut organisasi kampus gitu. Olahraganya bebas, apa Bebas, aja? bebas aja. Pokoknya yang mengalihkan kita. Renang, basket gitu. Boleh. Boleh. Asal jangan terlalu berlebihan aja lah ya. Kayak cukup untuk mengalihkan depresi kita gitu. Yang Oke. membuat kita tuh berpaling dari depresi kita tuh, supaya kita nggak make obat-obat terlarang gitu, nggak minum alkohol gitu. Itu sangat berpengaruh sih untuk mencegah agar nggak make zat gitu. Menurut aku. Terus kalau menurut aku ya, kalau udah terlanjur make atau udah kecanduan gitu, itu tuh bisa minta bantuan gitu sama orang, atau banyak kok pusat rehabilitasi sama konselor tuh yang pasti bakal bantuin kita. Oke. Wah, berarti banyak banget ya sisi negatif dari substance related disorder ini. Dan sebelum itu kita mau berterima kasih dulu kepada teman-teman kita semua. Sama-sama. Yang udah men-sharing ilmu-ilmunya kepada teman-teman. Dan boleh dong dikasih pesan-pesan ke teman-temannya apa? Mungkin gini aja, ada mungkin kesimpulan ya bisa dibilang ya. Boleh. Jadi kalau pada teman-teman di luar sana yang lagi depresi atau punya trauma berat atau yang kalian anggap untuk mengharuskan kalian untuk pakai zat-zat kayak gitu tuh, kalian tuh harus ingat masih banyak cara lain untuk melampiaskannya, nggak harus ke situ, karena itu juga bakal buat rugi diri sendiri gitu. Masih banyak cara-cara lain. Jadi teman-teman Sholat harus, bisa. ya sholat bisa, ngaji. Kalau Kristen gimana? Ya, Beribadah. gereja. Sering beribadah. Iya. Ya kayak gitu sih, jangan memudahkan diri lah untuk pakai hal kayak gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Bye bye.